duduknya kita di tempat ini ada dalam limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita melaksanakan di antara dua, ya, di antara banyak dua, mensyukuri nikmat Allah, yaitu mensyukuri nikmat sehat dan mensyukuri nikmat sempat, waktu yang senggang. Karena itu adalah dua di antara nikmat Allah yang Rasulullah SAW sebutkan yang seringkali mengelabui atau melalaikan kita. Semoga kita termasuk yang mensyukuri kedua nikmat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini di Ahad yang ketiga, sebetulnya jadwal rutinnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi insya Allah di Ahad ini ada 5 kali Ahad ya, di bulan Juli ini. Selain Jumat juga ada 5 kali, Sabtu ada 5 kali. Jadi kita tidak akan mengubah dan paling bergeser nanti jadwalnya. Sebab Ahad yang kedua di pekan kemarin kita gunakan untuk pelaksanaan Idul Adha. Itu Ahad, hari Ahad pekan kedua di pekan kemarin. Sehingga sekarang saya biasanya di Ahad pekan kedua bergeser ke pekan ketiga, nanti tidak akan mengubah karena ada 5 kali insya Allah. Kemudian juga sebelum saya lupa, ada yang perlu disampaikan melalui mimbar ini. Di bulan Juli ini juga bertepatan di bulan Zulhijjah. Hanya saja bulan Juli ada 31 hari. Sehingga nanti bulan Zulhijjah berakhir, ada 2 kemungkinan ya, bisa berakhir di tanggal 29 Juli jika 29 hari, karena 1 bulan tahun Hijriyah itu Qamariyah ya, itu 29 hari, tapi jika mendung, jika tidak terlihat hilal, maka fakmilul iddah, disempurnakan hitungannya 30 hari. Seperti kemarin kita bulan Zulqa'dah kan 30 hari disempurnakan hitungannya. Artinya apa? Kita ada pergantian tahun nanti di tahun 1444 Hijriah atau 1 Muharram. Ini masih di bulan Juli insya Allah. Bisa tanggal 29 di malam ke-30-nya atau hari ke-30 di malam ke-31. Karena Julinya ada 31 hari untuk bulan ini. Nah Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah ini juga himbauan awal, pemberitahuan awal. Ada ikhtiar ya, ikhtiar kita kepada Allah di pergantian malam tahun baru nanti. Saya menginformasikan, mari kita bersama-sama bermuhasabah, bertakorub kepada Allah pada pelaksanaan ibadah yang tidak ditentukan waktunya. Ya, zikir, istighosah itu tidak ditentukan waktunya. Hingga nanti tidak perlu dipermasalahkan nah di malam hiji Muharram gitu kan. Karena di zikir itu waktunya tidak ditentukan. Nah, berdoa juga waktunya tidak ditentukan kapan saja. Nah, kita hanya mengambil momentum saja. Insya Allah di malam pergantian tahun baru ba'da maghrib, karena pergantian baru tahun baru Hijriah ini adalah ba'da maghrib ya. Nah, berbeda dengan Masehi itu tengah malam. Kita akan zikir istighosah, kemudian lanjut dengan tausiah. Ya, menambah ilmu lah. Intinya tolabul ilmi dan berzikir di momentum malam tahun baru. Bukan ibadah karena malam tahun baru. Awas ya, ibadahnya karena Allah. Momentumnya di situ kita pergantian tahun baru. Seperti hanya kita zikir berjamaah, momentum setelah ba'da atau ba'da sholat. Nah, ini tidak perlu dibahas lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada di bulan Zulhijjah ya.
Pertama, ingin saya sampaikan bahwa jalan untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai kebahagiaan itu, ya, untuk mencapai jalan kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan. Ini kata para ulama. Jadi jalan untuk mencapai kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan. Hanya kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan itu harus didapatkan dengan instan. Bahwa kebahagiaan itu tidak perlu banyak lika-liku. Hanya kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan itu mudah saja, tidak perlu susah-susah. Padahal telah dicontohkan dan diperlihatkan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalil, jalan menuju kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan. Mungkin kita bisa melihat orang-orang yang hari ini, ya, meskipun hanya pandangan kita saja, karena pada prinsipnya kadang-kadang kita masih silih sangka gitu kan ya, silih sangka gitu dengan orang itu. Mungkin saja kita melihat ya hari ini orang-orang yang nampak bahagia, nampak sukses ya dalam pandangan kita, saya katakan dalam pandangan kita tidak tahu perjuangannya, kita tidak tahu pengorbanannya, kita tidak tahu lika-likunya, apa yang dia alami, apa yang dia hadapi sebelumnya. Yang kita lihat hanya hasilnya. Kita kadang tidak pernah menilai prosesnya, baik terhadap orang lain maupun kadang terhadap diri sendiri. Yang kita inginkan hanya hasilnya, bukan prosesnya. Ini kadang dalam kehidupan. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahkan saya katakan kematian itu, ya, sampai-sampai beliau mengatakan kematian itu adalah jalan satu-satunya untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Ini luar biasa. Sampai Ibnu Qayyim pun mengatakan bahwa kematian itu ya adalah jalan satu-satunya untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Tentu surganya Allah. Di surganya Allah kelak. Nah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, meskipun secara pandangan mata ya, secara kasat mata, kematian itu adalah sebuah bencana. Ya. Kematian itu sebuah musibah. Ya kan begitu kan? Baik orang yang merasakannya, maksudnya keluarga yang paling dekat merasakannya ya, ataupun tetangga, orang lain, sahabat yang melihatnya dan mendengarnya. Itu adalah sebuah musibah. Tetapi bagi orang yang mengalaminya, terutama orang soleh, ya, orang-orang yang sudah siap menghadap Allah, dia akan mengatakan dan meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Nah, luar biasanya pengorbanan ini ya, cara-cara untuk menggapai kesuksesan ataupun kebahagiaan ini, baik itu muaranya ya, untuk menggapai kasih sayang Allah atau untuk menggapai kesuksesan duniawi, muaranya ya, ujung-ujungnya, apapun ujungnya, yang penting itu adalah kebahagiaan dalam tanda petik yang dianggap oleh seseorang itu adalah sebuah kebahagiaan. Ini sebetulnya sudah terjadi sangat lama. Sudah terjadi sangat lama. Bahkan dari sejarah awal muasalnya manusia. Ini masih di bulan Zulhijjah, saya ingin menghuraikan beberapa hal yang berkenaan dengan apa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu ya. Tapi saya ingin huraikan secara umum ya, secara umum saja. Contoh yang pertama, terjadi sejak zaman awal manusia, yaitu anak Nabi Adam. Siapa dia? Qabil dan Habil.
Yang disebutkan dalam sejarah itu namanya Qabil dan Habil, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci, secara jelas namanya Qabil dan Habil, tapi riwayat hadis mentafsirkan atau riwayat-riwayat yang lain bahwa anak tersebut namanya Qabil dan Habil. Bagaimana mereka keduanya berkurban, ya, atau mereka mengorbankan apapun yang dia miliki demi mencapai penghargaan, demi mencapai kesuksesan, dalam artian penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya pada waktu itu. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an, dihuraikan dalam Al-Qur'an. Misalkan kita baca dalam surah Al-Maidah misalkan, ya. Surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan sampaikan, kisahkan kepada mereka tentang dua anak Nabi Adam dengan benar. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka keduanya berkurban. Idz qarraba, ketika keduanya berkurban, berkurban. Kemudian idz fatuqbila min ahadihima, dan salah satu dari kurban mereka itu diterima oleh Allah. Ini sejarah menyebutkan siapa yang diterima. Yuk kita komunikatif biar tidak ngantuk. Siapa yang diterima? Habil. Habil, ya. Kurbannya yang diterima siapa? Habil. Ini ahli tafsir mengatakan demikian. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Siapa dia? Qabil. Qabil kan? Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima yang lainnya. Ternyata sejarah sudah menghuraikan, ya, asal muasal pengorbanan demi mencapai kebahagiaan, demi mencapai penghargaan yang tinggi karena perintah Allah, tentu dengan mencapai penghargaan dari Allah, kesuksesan. Ini sudah terjadi sejak awal muasal manusia, Qabil dan Habil. Tapi luar biasanya kurban keduanya, salah satunya dari kedua yang kurban ini tidak diterima oleh Allah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkannya apa? Ada penyebab yang menjadikan si A diterima dan si B tidak diterima. Ini renungan buat kita. Pasti ada penyebabnya. Sehingga kan Qabil itu dengki. Nah ini juga begitu dalam kehidupan, Pak. Orang yang melihat kesuksesan orang lain, kadang kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, itu ada penyakit yang menimpa seseorang, ya, atau menimpa diri kita, saya katakan diri kita. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, kadang ada penyakit yang menimpa diri kita, itu penyakit hasud. Ini pelajaran buat kita. Jadi kesuksesan yang dirasakan, yang dimiliki oleh orang lain itu kadang beriringan dengan sifat hasud ada pada diri kita. Ini contoh yang tidak benarnya. Ini yang harus dihilangkan pada diri kita. Itulah kata para ahli ruqyah, ya, kalau kita meruqyah orang itu, tidak semua penyakit yang hinggap pada diri seseorang itu disebabkan karena sihir, Pak. Boleh jadi karena penyakit ain. Penyakit ain itu ada orang yang hasud berlebihan, dengki berlebihan, itu berefek negatif kepada orang yang dihasudannya, Pak. Ini luar biasa, Pak. Sehingga kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita sebelum tidur dengan ruqyah pribadi diri kita, meruqyah pribadi tubuh kita, salah satunya dengan surah An-Nas. Coba baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terus, Pak. Terus. Min syarril waswasil khannas. Terus wanas. Ternyata seseorang itu belum tentu 100% kena gangguan jin, ya, atau kena sihir manusia. Ini boleh juga oleh penyakit ain. Min syarri min waswas fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Tuh, minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan manusia, Pak. Penyakit ain yang berlebihan, ya, hasud yang berlebihan, dengki yang berlebihan, perbuatan seseorang atau kita kepada orang lain itu bisa menyebabkan penyakit kepada orang itu. Hati-hati, Pak. Ini luar biasa. Sehingga kita meruqyah pribadi kan ada. Hadis sahih, Pak, dan riwayat Muslim. Apa doanya? Letakkan tangan kita pada anggota tubuh yang sakit, ya, bacakan 3 kali bismillah bismillah bismillah, dan bacakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini sahih, hadis riwayat Muslim. Untuk meruqyah pribadi diri kita. Atau Rasulullah SAW mencontohkan sebelum tidur, diijazahkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, membaca 3 kul, lalu ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Karena sihir buhun itu datang biasanya di akhir-akhir malam, di sepertiga malam. Oh, itu datang. Biasanya kalau sihir. Ini luar biasa, Pak. Jadi penyakit itu sudah terjadi ternyata sejak zaman dulu. Dan luar biasanya penyakit hasud ini, Pak, sok berpasangan. Debenghar jeung debenghar, sukses dengan sukses, yang berilmu dengan yang berilmu. Bener tuh, Pak? Sok tinggali. Orang alim dengan orang alim, orang kaya dengan orang kaya, kadang begitu. Kadang ya. Jadi suka berpasangan, pasangannya itu klop gitu. Seperti sendok dan garpu gitu. Satu tempat yang sama. Jabatan dengan jabatan yang sama, atau pekerjaan yang sama, jabatan yang berbeda. Sifat hasud seperti itu, sampai-sampai Qabil itu mengatakan, ketika disebut di fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima dari yang lain, qala la aqtulannak, kata Qabil, aku akan membunuh Habil. Saking sebegitunya, Pak. Hasud dalam diri itu sampai Qabil mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhnya. Dengeunah aing mah keheulaan saha manehna. Dipaehan aing tah kitu nya bahasana gitu. Disihir, diguna-guna di berbagai cara. Kalau sekarang, ya kan? Ini berawal dari karena hasud. Mengapa? Karena melihat kesuksesan orang lain. Sehingga para ulama mengartikan hasud itu adalah tidak senang melihat orang lain sukses, orang lain bahagia, dan menginginkan kebahagiaan dan kesuksesannya itu hilang dari dirinya. Bahkan berpindah hanya kepada dirinya. Hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Seperti itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan innal hasada ya'kulu hal hasanat, hasud itu akan memakan kebaikan, terus memakan kebaikan, kama ta'kulun narul ala khatab, seperti api membakar kayu bakar yang kering. Cing, Pak, suluh garing disunut ku seuneu, dibakar ku api, habis, Pak. Habis. Cepat nggak habisnya? Cepat. Itulah bahayanya hasud, seperti membakarnya api, membakar kayu yang kering. Hasud membakar kebaikan. Membakar kebaikan yang ada pada tubuh kita. Atau juga diartikan seperti abu yang ada di atas batu, dibanjur ku cai, debu, hilang mah. Hilang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ayat ini, kelanjutan ayat yang tadi Al-Maidah ayat 27. Hanya saja Allah itu hanya akan menerima apapun bentuk pengorbanannya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya pengorbanan orang-orang yang bertakwa yang akan diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, hanyalah Allah akan menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dasarnya pengorbanan yang kita lakukan itu harus takwa. Harus semata karena Allah, dan keikhlasan yang melekat pada diri kita
kemudian pelaksanaan jalur pengorbanannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, apakah ada yang berkorban tidak sesuai dengan Allah kehendaki? Maka seiring dengan perkembangan waktu sejak zaman Nabi Adam dahulu, Pak, seiring dengan perkembangan waktu, manusia tetap mereka melakukan pengorbanan itu, tetap mereka abadikan, tapi seiring dengan perkembangan waktu, maka menyimpang pengorbanan itu. Maka menyimpang. Contoh, sejarah membuktikan, menyampaikan di Meksiko dulu ya, sebelum datangnya syariat kurban yang ditetapkan pada Nabi Muhammad, ya, karena kurban sudah jauh dulu, mereka demi mencapai kesuksesan kehidupannya, ya, mereka di Meksiko dulu, zaman dulu, sejarah yang kita baca, penyembah dewa matahari, Pak, di Meksiko itu penyembah dewa matahari. Mereka mengorbankan darah dan jantung manusia. Yang mereka korbankan darah dan jantung manusia demi mencapai keabadian, demi mencapai kebahagiaan kehidupannya. Karena mereka meyakini kehidupannya itu diterangi, dilimpahkan anugerah oleh dewa matahari. Itu keyakinan mereka. Meskipun ini salah, memang keyakinannya menyimpang. Tapi tidak lepas, tetap pengorbanan-pengorbanan itu dilakukan oleh setiap kurun manusia, oleh setiap generasi manusia. Meskipun terjadi penyimpangan akhirnya. Ya. Nah, di Meksiko, mereka penyembah dewa matahari, disebutkan dalam sebuah sejarah, mereka mengorbankan darah dan jantung manusia. Kenapa? Mereka beranggapan jika darah dan jantung manusia itu dikorbankan, lalu diserahkan, diperuntukkan, disuguhkan kepada dewa matahari, berharap terus si dewa itu dapat menerangi bumi, dapat menerangi kehidupannya. Jadi si dewa itu dianggap lamun teu dibere darah jeung jantung mah redup matahari nanti gitu tak. Luar biasa ya. Ini kebayang kan, Pak? Tiap tahun, mungkin tiap waktu, mereka harus membunuh manusia dan mengorbankan manusia, lalu mengambil darah dan jantungnya, dipersembahkan untuk dewa matahari, disimpan di atas yang tinggi, ya, lalu dibiarkan di situ, seakan-akan biarkan disedot oleh matahari. Karena mereka menyembah dewa matahari. Ini sejarah perkembangannya, Pak. Meskipun dengan penyesatannya. Kemudian juga misalkan kita bisa tangkap juga sejarah terjadi di Eropa misalkan, ya, kalau tadi dataran Meksiko di Amerika, di Eropa, Pak, bangsa-bangsa Viking, ya, Viking itu suku Viking yang menempati daerah Skandinavia. Viking kan sekarang menjadi salah satu apa, Kang, ini supporter ya. Nah, kayak ini Viking juga, bukan ya? Nah, itu Viking ya. Viking itu mereka menyembah dewa perang, ya, namanya dewa Odin. Nah, supaya mereka itu terus memenangi peperangan, ini juga berkorban. Pengorbanan itu dijadikan jalan untuk mencapai kemenangan. Mereka meyakini dan beranggapan, karena mereka menyembah dewa perang, namanya dewa Odin, bagaimana supaya peperangannya itu tetap menang, ya, tetap memenangi peperangan. Mereka menyembahkan, mengorbankan atau pemuka agama. Ini ngeri, Pak. Jadi pemuka agama yang dianggap soleh dalam tanda petik pada waktu itu, ya, orang-orang yang dianggap soleh itu digantung, Pak, diikat di pohon yang dianggap suci. Ini ada film-film juga pernah kita lihat. Ada pohon yang dianggap suci lalu diikat di situ dan ditumbak dari belakang. Tujuannya apa? Untuk dikorbankan, dipersembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan mereka, yaitu dewa Odin, dewa perang, supaya perangnya terus mendapatkan kemenangan. Karena bangsa berperang, Pak. Daerah Viking itu kan, kita bisa lihat film-film kolosal kan begitu. Daerah Skandinavia itu seperti apa itu, orang-orangnya kan biasa janggutnya merah gitu. Denmark, nah gini golongan eta lah, main bola kan rada kasar tuh. Grup eta lah, naon Swedia, terus nanti Denmark, Swedia itu daerah Skandinavia apa itu. Dulunya bangsa Viking itu, orang-orang yang berperang. Nah, mereka menyembah dewa Odin, dewa perang itu, lalu mereka berkorban, mengorbankan pemuka agamanya
diikat di satu pohon yang dianggap suci, ditumbak dari belakang, lalu dipersembahkan sampai mengering di situ untuk dewa perang demi mencapai kesuksesan luar biasa. Itu terjadi. Lalu bergeser ya, apakah hanya di daerah Eropa? Bergeser juga ke daerah Arab, Pak. Ke daerah Arab. Ini sebelum Islam meluruskan. Ini di suku Kan'an, misalkan di Irak. Ya. Di Irak itu mereka mengorbankan bayi, Pak. Setiap bayi itu dikorbankan karena suku Kan'an pada waktu itu dia menyembah dewa Baal. Baal itu dari bahasa Sunda kayaknya, dari bahasa Jawa mana? Nah, itu yang disebutkan itu. Itu mereka menyembah dewa Baal ya. Di mana itu? Di daerah Irak. Dulu ya, mereka penyembah dewa juga. Dan mereka mengorbankan bayi untuk dipersembahkan terhadap dewanya. Kemudian bergeser juga ya, atau di Mesir misalkan daerah Afrika, mereka pun menyembah dewa di Mesir itu pada waktu itu. Dan apa yang dikurbankan? Mereka menyembah dewa yang menguasai sungai Nil dan mengorbankan gadis cantik. Setiap apa yang ingin mereka capai, hajatnya, mereka mengorbankan seorang gadis cantik yang dianggap paling cantik di daerah itu, lalu mereka gantung, mereka ikat, mereka bunuh beramai-ramai, mereka lemparkan ke sungai Nil, dipersembahkan untuk dewa sungai Nil. Luar biasa, Pak. Orang-orang demikian. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah utus. Kemudian Allah mengutus para nabi. Di antara Allah mengutus Nabi Ibrahim meluruskan kebiasaan-kebiasaan itu. Sekaligus Allah ingin mencegah dalihnya, mencegah kebiasaan mereka dengan dalihnya. Kenapa dicegah? Dan Allah meluruskan. Dulu manusia dikurbankan oleh mereka di jangka waktu yang begitu lama, ya. Sebelum Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebelum Allah utus kembali Nabi, mereka mengorbankan manusia. Tetapi luar biasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, awalnya juga sama. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Awalnya, Pak. Ini menarik ini. Ada waktu beberapa menit lagi. Begini, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki gelar dalam kitab-kitab tafsir yang lain itu, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir klasik itu, Nabi Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilullah. Khalilullah itu apa, Pak? Kekasih Allah. Nah, malaikat ingin menguji Nabi Ibrahim. Ini lagi-lagi untuk mencapai gelar, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan, jalannya butuh pengorbanan. Nah, Nabi Ibrahim tiba-tiba mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan predikat kekasih Allah. Malaikat ingin menguji ini Nabi Ibrahim nih, tiba-tiba dikasih gelar kekasih Allah. Nah, Allah ingin menguji, awalnya dari malaikat itu meminta supaya Ibrahim juga diuji, ya, untuk mendapatkan gelar Khalilullah tersebut. Sampai suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam, kan beliau ini mendapatkan anak Ismail itu harus menunggu sampai usia 70 atau 80 tahun. Harus menunggu begitu lama, Pak, dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Kan begitu ya? Harus menunggulah lama dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak, beliau berucap. Apa yang beliau katakan? Kan beliau ini memiliki, disebutkan dalam sejarah itu memiliki 300 ekor unta, 1000 ekor lembu, dan 3000 ekor kambing, Pak. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu banyak binatang ternaknya, banyak sekali. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Ibrahim, ini milik siapa? Kok banyak banget? Sampai ribuan bahkan ratusan ekor binatang ternak. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini semua adalah milik Allah
yang Allah titipkan kepadaku. Dan sekali-kali jangankan binatang yang Allah minta, kata Ibrahim dalam sebuah tafsir klasik itu, jangankan binatang ini yang Allah minta, anak sekalipun jika Allah minta akan aku berikan, akan aku korbankan. Ini kata-kata juga hati-hati, Pak. Gitu. Ini yang disebut dengan hati-hati dengan kata-kata. Nanti akhirnya Allah uji dengan kata-katanya itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, binatang yang banyak ini semua adalah milik Allah. Allah titipkan kepadaku. Hakikatnya semua punya Allah. Aku hanya dititipin saja. Tapi kapanpun Allah minta, aku akan berikan. Termasuk anak. Padahal anaknya itu ditunggu sampai puluhan tahun. Dia sangat menantikan kehadiran anaknya Ismail. Dan ternyata suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Ya kan? Bermimpi ini diabadikan dalam surah Sofat misalkan, dalam surah As-Sofat, ya. As-Sofah itu bermimpi harus menyembelih anaknya. Lalu ini terjadi kata para ulama ahli tafsir, mimpinya itu yang pertama pada malam 8 Zulhijjah. Pada malam 8 Zulhijjah. Lalu di pagi harinya beliau ragu apakah mimpinya ini dari Allah apa dari setan. Ini lagi-lagi mencapai gelar Khalilullah, mencapai kebahagiaan butuh jalan pengorbanan. Ini kata kuncinya. Beliau pun bermimpi harus membunuh, menyembelih anaknya. Lalu beliau merenung dan ragu atas mimpinya yang pertama. Gak langsung yakin Pak Sakwah. Beliau ragu dulu, ragu, merenung setelah bermimpi yang pertama. Dan keraguannya itu dalam bahasa Arab disebut tarwiyah. Itulah tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Sehingga barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, berharap Allah akan mengampuni dosanya setahun. Ini sejarahnya Pak, dalam kitab-kitab tafsir itu. Lalu beliau malam berikutnya, malam ke-9 bermimpi lagi Kang Edi. Bermimpi lagi mimpi yang sama. Menyembelih anaknya Ismail. Dan di hari ke-9-nya beliau merenung. Ini mimpi yang sama sampai 2 kali. Beliau sendiri itu agak yakin Pak Aris. Memahami dan mengetahui bahwa ini dari Allah. Lalu keyakinan dan pengetahuannya itu disebut arafah. Dalam bahasa Arab apa namanya? Arafah. Arif, arafah, memahami dan mengetahui. Maka 9 Zulhijjah itu disebut arafah. Jadi arafah itu bukan karena wukufnya Pak. Sebab pada waktu itu belum wukuf. Ini kalau saya jelaskan dari awal. Kan saya kan agak berdebat waktu itu di grup kan. Arafah itu bukan karena wukuf Pak. Ya, bukan karena wukuf, jadi harus saya sampaikan ini. Nggak apa-apa berbeda pandangan, silahkan saja sebagai nambah ilmu wawasan ya bagi kita. Jadi Arafah itu terjadi sejak zaman Nabi Muhammad. Sedangkan adanya Arafah itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, bahkan sebelum lahir beliau. Ini sudah ada istilah Arafah. Sudah ada kisahnya. Ya. Bahkan juga pelaksanaan wukuf di Arafah kan itu kan syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kata para ulama wukuf di Arafah itu seperti ya apa tuh punten lamun contoh Kang Edi misalkan dulu pertama kali bertemu dengan istri di mana misalkan setelah menikah ingin kan apa namanya kenangan apa namanya nah istilah Pak gini misalkan Pak Aris itu dulu pertama kali pertemuan dengan calon istri itu di tempat ini gitu. Lalu setelah itu pertemuannya itu diabadikan apa dijadikan kenangan ya apa mengenang. Nah itu dikenangnya oleh umat Nabi Muhammad. Di Arafah itu kan bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa nih di puncak bukit Jabal Rahmah yang para haji umroh suka naikkan ke sana. Ada kan tugu di situ. Itu diyakini dan disebutkan bertemunya Adam dan Hawa setelah turun ke bumi ini di bukit itu.
Nah, pertemuan Adam dan Hawa itu dikenang oleh anak cucunya sampai sekarang. Wukuf di Arafah. Itu kata para ulama salah satu penyebabnya begitu. Salah satunya, Pak. Pengertiannya itu. Ini kalau kita baca sejarah, ya kan, kemudian kita baca dalil dengan penafsirannya itu begitu, Pak. Nah, jadi pada tanggal 9 itu Nabi Ibrahim meyakini bahwa ini mimpi dari Allah. Maka keyakinan dan pengetahuannya itu disebut Arafah. Lalu di malam ketiga, malam ke-10-nya pun Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Mimpi yang sama, Paris. Mimpi yang sama disuruh oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Dan di hari ke-10-nya tidak berpikir panjang, tidak merenung lagi, tidak ragu lagi, langsung mengajak Ismail dan menyampaikan mimpinya di pagi hari. Ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Saya bacakan Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya. Ibrahim berkata, wahai anakku, wahai anak king kita. Inni ara fil manam. Sungguhnya aku bermimpi dalam tidurku. Ya, aku melihat dalam tidurku. Anni azbahuka. Sesungguhnya aku disuruh untuk menyembelihmu. Fangzur mada taro. Apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Ini kisah ini memberikan pelajaran juga bagi kita pentingnya seorang ayah bermusyawarah dengan anak. Apapun itu, keputusan seorang ayah sebaiknya juga dimusyawarahkan dengan anak jika itu apalagi berkenaan dengan anak. Betulah seperti zaman baheula tiba-tiba dipanggil anaknya, tiba-tiba dinikahkan pada waktu itu. Kan tidak zaman sekarang, Bapak. Sebelum orang tuanya kenalnya, anak kita sudah kenal lebih dulu lewat media sosial kan. Itu musyawarah dulu. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau memanggil anaknya, ya abati, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Kemudian fangzur mada taro, apa pendapatmu? Jawaban Nabi Ismail, qala ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Gas, Pak. Ibrahim itu membawa anaknya Ismail di atas bukit, namanya Bukit Kurban. Di mana itu? Di dekat Jamarot, sebelum Jamarot. Masih di lingkungan itu ada Bukit Kurban. Sekarang Bukit Kurban itu ada ditandai, ada semacam bangunan kecil di situ. Itu Bukit Kurban namanya di Arab itu. Tempat ketika Ibrahim membawa anaknya Ismail ke atas bukit untuk disembelih. Itu ditunjukkan kalau ziarah kunjungan-kunjungan city tour ya, umroh atau haji, kita tunjukkan. Nah, itu Bukit Kurban tuh. Tempat ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah menggeletakkan Nabi Ismail ya, dengan ditutup dengan kain hitam supaya tidak terlihat darahnya, kata Ismail. Kemudian sebelum pisaunya bergerak ke atas lehernya, Allah ganti dengan seekor gibas. Bagaimana cara penggantiannya wallahu a'lam. Tapi Ismail tidak disembelih. Ya kalau disembelih kan Nabi Muhammad keturunan Ismail, Pak. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, Pak. Ya. Kenapa Allah melarang, Allah menggantinya? Padahal awalnya Nabi Ibrahim sangat yakin yang akan dikurbankan adalah manusia. Pelajaran yang kedua, Pak, ingin mengganti kebiasaan-kebiasaan orang itu perlu tahapan, Pak. Sebelumnya orang itu mengorbankan manusia pada waktu itu. Semua sebelum Nabi Ibrahim pada zaman itu yang dikurbankan, yang dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka itu adalah manusia. Tapi Allah tidak langsung mengubah. Awalnya Nabi Ibrahim begitu yakin yang dikurbankan adalah anaknya. Tapi Allah ingin menguji keimanan, ingin menguji ketauhidan, ingin menguji Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Apakah dia sayang nggak pada anaknya? Makna yang ketiga, bahwa ketika Allah yang meminta apapun yang kita miliki, maka harus kita korbankan. Sekalipun anak. Meskipun memang penyembelihan manusia ini dihapuskan oleh Allah
dan berakhir pada waktu ketika Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Ismail dan Allah ganti dengan seekor gibas. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an masih dalam surah As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti dengan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang lebih besar, yaitu gibas, domba yang paling besar, yang paling bagus. Wa fadainahu bidzibhin azim, surah Saffat ayat 107, Pak. Dan kami ganti, kata Allah, kami tebus, kata Allah, penyembelihannya itu dengan domba yang besar. Tidak jadi Ismail disembelihnya. Ini ujian keimanan, ujian keikhlasan, sekaligus pada waktu itu Allah ingin menghapuskan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya berkorban manusia. Tetapi dalam tanda petik bukan berarti manusia terlalu mulia, terlalu berharga untuk Allah, bukan. Tapi Allah terlalu sayang. Atas sifat kasih sayangnya Allah, kalau manusia harus dijadikan penyembelihan. Bukan berarti manusia terlalu mulia di hadapan Allah, bukan. Tapi Allah maha penyayang. Ini perlu diperhatikan. Oh, kalau gitu Ustaz berarti manusia sangat mulia. Kalau begitu sampai-sampai harus diganti dengan, bukan. Kata para ulama tafsir, bukan karena itu, tapi karena Allah memiliki sifat kasih sayang. Karena Allah sangat penyayang. Kabayang tuh Pak, ulang tahun misalkan anak dikurbankan menjit jelema ulang tahun gitu kan. Itu sudah tidak ada lagi sifat kasih sisi kemanusiaannya itu. Artinya yang dirahmati Allah, itulah barangkali sekelumit makna daripada bahwa jalan untuk menggapai kebahagiaan itu atau pengorbanan adalah berkorban, atau pengorbanan adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan. Apapun bentuknya, meskipun awalnya tidak benar, ya, caranya tidak benar, tapi yang kita inginkan adalah cara yang dibenarkan oleh Allah, berkorban, berjuang, ya, yang dibenarkan oleh Allah menjadi cara untuk mencapai kebahagiaan. Ya, jalan untuk mencapai kesuksesan. So, Bapak ayeuna hayang diampuni dosa oleh Allah, hayang mendapatkan rahmat Allah, berat ya, Pak. Tos subuh cari heula di dieu dugi karengse, da berat. Eta teh berkorban. Kan janji Allah melalui Rasulnya kan begitu. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu kan begitu. Apa pahalanya? Dia diangkat derajatnya oleh Allah, dia mendapatkan ampunan Allah, dia mendapatkan curahan rahmat Allah. Berat ya, Pak? Berat. Sebab jalan untuk mencapai kebahagiaan, jalan untuk mencapai kesuksesan butuh pengorbanan. Setuju, Pak? Bagi kita yang kemarin tidak mampu berkorban dengan menyembelih kambing, dengan menyembelih sapi, karena tidak mampu kemarin secara syariat harus menyembelih binatang, maka berkorbanlah untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Apa salah satunya sifat kebinatangan kita? Rakus, ingin menang sendiri. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Cek nafsu ngoream di mending sare di imah kan itu kan. Dilawan ku nafsu orang, ku kahoyo, dilawan ku pengorbanan, diuk heula di dieu. Itu juga jalan untuk mencapai kebahagiaan. Karena sebab jadi bukan hanya udhiyah, bukan hanya menyembelih saja, tapi berkorban dalam makna luas, berkorban dalam makna umum. Korbankanlah sifat-sifat kebinatangan kita. Memaksakan kehendak sendiri, kemudian juga rakus, kemudian apa? Mengikuti hawa nafsu. Itu adalah kemudian tidak memperdulikan norma dan tidak ada sifat malu. Itu adalah sifat-sifat kebinatangan. So, binatang ada moal era apa? Ucing misalkan diharapkan Kang Edi di jalan, hubungan gitu, hubungan ucing, tata ranjang gitu pakai baju. Itu sifat-sifat kebinatangan. Kurbankan sifat-sifat kebinatangan. Meskipun kita tidak menyembelih kemarin, tapi kurbankan sifat-sifat kebinatangan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang paripurna di setahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli daa'.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.